Siapa contohnya? Pernah kita riwayatkan namanya siapa? Bishril Hafi. Siapa Bishril Hafi? Dalam kitab-kitab hadis ada, dalam kitab-kitab tafsir ada. Ahli maksiat. Tidak ada maksiat yang tak pernah ditinggalkan oleh Bishril Hafi. Pulang dari tempat maksiat, Bishril Hafi berjumpa dengan robekan Al-Quran, kemudian tertimbun oleh debu dan pasir. Bishril Hafi balik dari tempat maksiat. Bayangkanlah saking parahnya maksiat Bishril Hafi. Orang subuh tu pergi semayang ke masjid, keluar rumah ke masjid. Bishril Hafi keluar dari tempat maksiat ke rumah. Nampak di Bishril Hafi ada robekan Quran yang terjatuh di tanah, yang tertimbun di pasir, ya, lapar debu, diambil oleh Bishril Hafi. Robekan Quran tadi diambil oleh Bishril Hafi, kemudian dibersihkan debunya. Dibersihkan debunya oleh Bishril Hafi, dibersihkan, kemudian tak ada lagi debu, tak ada lagi pasir, tanah yang menempel, diberi minyak wangi oleh Bishril Hafi, diberi parfum oleh Bishril Hafi. Lembaran sobekan Quran tadi diberi parfum, wangi sekali. Setelah itu dia lipat, dimasukkan ke dalam kotak kecil, diletak oleh Bishril Hafi di atas tempat yang tinggi. Asbab itu saja cuma yang dilakukan Bishril Hafi, langsung Bishril Hafi dapat hidayah daripada Allah. Besoknya Bishril Hafi melaksanakan salat, melaksanakan baca Quran. Bahkan dalam setiap hari Bishril Hafi ini khatam Quran 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari, Hadis rahmatullahi ta'ala li'ibadihi. Hadis tentang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, untuk seluruh hambanya. Kalau hadis minggu yang lalu tentang berbakti kepada ibu bapa walaupun kafir, itu riwayat Sayyidina Asma kemarin itu, yang ketika ibunya ingin berziarah ke rumahnya padahal ibu ini masih dalam keadaan kafir. Ibunya bertamu ke rumah, ibu nak tinggal di rumah, ibu nak ingin dijamu pula padahal ibu ini dalam keadaan musyrik, ibu ini dalam keadaan kafir. Nah, jadi Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Asma, bagaimana ya Rasulullah, ibuku akan berkunjung ke rumahku, wa hiya raghibah. Ibu itu sangat berharap sekali, seperti biasa dia tinggal di rumah, dia menikmati fasilitas rumah segala macam. Wahia musyrikah, tapi ibuku itu adalah seorang musyrik. Afa asiluha ya Rasulullah, apakah aku tetap memuliakannya? Apakah aku tetap berkhidmat untuknya? Kata baginda Nabi, na'am siliha. Kata Nabi, ya, tetap engkau memuliakannya dan engkau berkhidmat untuknya. Itu hadis yang minggu lalu. Hadis pekan hari ini adalah hadis rahmatullah li ibadih. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sering kita sebut Abi Hurairah ni, nama beliau, nama aslinya adalah Abdurrahman Ad-Dawusi. Kalau sebelum dia masuk Islam namanya Abdus Syams, hamba matahari, karena memang beliau ini menyembah matahari. Sampai hari ini masih ada yang disebut dengan Abdul Thawb, Abdus Syams. Masih ada orang hari ini yang menyembah matahari. Jadi kalau orang menyembah matahari itu berarti cuma beribadatnya 2 kali dalam sehari. Pertama ketika matahari terbit, kedua ketika matahari tenggelam. Ketika matahari terbit hanya beribadat di situ, beribadat di situ. Ketika matahari terbenam dia beribadah di situ. Ada juga orang yang beribadat sekali seminggu, itunya orang Nasrani. Ada juga orang kau beribadat sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun aja nyoba ibadat. Kau tak salah tak Buddha atau Hindu, tapi umat Muslim beribadat 5 kali dalam sehari. Maka wajar kadang musola masjid agak kosong. Kenapa? Kerana 5 kali dalam sehari. Kalau sekali dalam seminggu mungkin ramai macam hari Jumaat, atau sekali dalam setahun macam hari raya mungkin ramai.
Jadi dek 5 waktu dalam sehari, makanya agak langang masjid tu. Kata ada seorang penceramah mengatakan, kami sadar katanya bahawa masjid kami kosong karena terlampau acuk kecilnya lah. 5 kali dalam sehari. Cuba inya mengecek itu tu di muka pendeta-pendeta di depan 6 agama, mau hadir di situ. Jadi waktu tu yang ngecek pada itu kiai tadi tu, kami wajar katanya lah. Pemberani kalau mau nyebut berani kiai, kami wajar loh katanya. Karena yang hadir di forum itu lebih banyak non muslim daripada muslim. Saya hadir ketika itu. Kami wajar kata beliau. Beliau perwakilan muslim. Kami wajar kata beliau. Masjid kami ada yang kosong. Kadang masjid kami pun agak kotor di malam hari. Wajar. Kami ibadah masjid kami pakai itu 5 kali dalam sehari gitu. Ada subuh, ada zuhur, ada maghrib, ada asar, ada maghrib, ada isya gitu. Coba kalau sekali seminggu ibadah kami, nampak kali ketika Jumat ramai kami gitu. Cuman ada kalimatnya di ujungnya yang lama itu katanya, coba kalau seandainya Nasrani ini ibadahnya 5 kali dalam sehari, saya yakin lebih kosong lagi daripada masjid katanya. Di pukulan yang terakhir itu yang mantapnya. Jadi kalau kalian itu sekali dalam 1 minggu tapi juga sepi, berarti memang di kaliannya yang banyak yang tak taat katanya. Jadi kita alhamdulillah. Jadi bukan pula alasan kita dek langang dek 5 kali kena suatu nunda. Memang dek hidayah tu yang paling dapat. Bukan dek 5 kali. 5 kali itulah banyak diskonnya tu. Bacalah hadis dalam Sahih Bukhari tu. Melapor pertama kali 50 waktu, kurang je leh jadi 25, kurang je leh jadi 5, wala kurang je leh ni Nabi dah. Jadi 5 terakhir, kurang je leh dah kata begini Nabi. Ini dia hadis tentang rahmatullah li ibadi. Jadi Abdus Syam nama beliau, hamba matahari. Karena orang menyembah matahari 2 kali ibadah, ketika matahari terbit, 1 ketika matahari terbenam. Ketika dia belum kenal Islam, itulah kerajaannya Abi Hurairah, Abdus Syam, sehingga beliau bergelar dengan Abdus Syams, hamba matahari. Jadi ketika dia masuk Islam, ditinggalkanlah perangai-perangai yang tak elok, ditinggalkanlah tabiat-tabiat ibadah-ibadah dahulu tu, kemudian dia melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu kata diriwayatkan daripada sebuah riwayat, fa ahyanan dhah wa ahyanan yabqi. Kadang-kala kami sedang duduk-duduk, kadang kami golak-golak. Ketika kami sedang duduk bersama-sama, kadang kami menangis katanya. Menangis bersama-sama. Tiba golak-golak pula bersama-sama. Tiba menangis pula bersama-sama. Jadi 5 ditanya oleh tabi'in, 5 kenapa? Ada apa? Kenapa? Jadi disebutkan walamma dhahikna, manakala kami tertawa, kami ingat kebodohan-kebodohan kami dahulunya katanya. Ketika terbit matahari, kami menyembah dan disembah tak apa-apa katanya. Ketika malam nanti kami menyembah pula mulai matahari terbenam, yang kami sembah tak jelas, entah apa, entah siapa. Falamma dhahikna, itu ketika golak. Jadi ketika ada aja lucu-lucu di dalam zaman Quraisy. Ya bayangkanlah lucu perkara-perkara haram yang tidak terbiasa dilakukan orang, itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, dengan binatang yang tidak perlu disembelih, langsung saja dilempar ke dinding, mati, langsung dimasak, langsung dimakan. Itu kadang ketawa, kebodohan mereka tertawakan. Dan manakala walamma yabqi, dan setiap kami menangis itu, kami ingat akankah dosa kami itu diampuni Allah, akankah segala kesalahan-kesalahan kami tadi dimaafkan oleh Allah. Falamma yabqi, manakala kami menangis keseluruhannya, kami ingat akan dosa kami, apakah dosa kami diampuni oleh Allah atau tidak. Tapi para sahabat Nabi SAW sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah meridai para sahabat Nabi SAW. Abi Hurairah, sampailah Abi Hurairah masuk Islam, dan Abi Hurairah menjadi min ahlus sufah, orang yang tinggal di masjid Nabi SAW, sampai banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan beliau pun berdakwah dan meninggal di Madinatul Munawwarah. Beliau asli Yaman. Daus itu sebuah suku yang ada di Yaman.
Yaman dengan Saudi dekat, bertetangga. Jadi kalau orang Yaman ingin ke Makkah itu bisa jalur darat. Bisa jalur darat karena dia bertetangga. Yaman dengan Saudi itu bertetangga. Maka kenapa ada Syiah di Yaman, kenapa juga ada Syiah di Yahudi? Syiah inilah yang saling yang saling kunjung mengunjungi. Syiah Houthi itu Syiah yang paling keras di Yaman. Ada Syiahnya Syiah Houthi namanya. Kalau di kita itu hampir macam teroris lah Syiah Houthi itu. Keras dia. Itulah yang berani mengirimkan rudalnya ke Saudi Arabia. Itu Syiah Houthi. Di Saudi pun juga ada Syiah. Cukup banyak Syiah di Saudi Arabia. Tapi bagian pinggirnya. Maka ketika dia masuk pasti dia merusak. Ketika dia masuk ke Saudi dia merusak. Ya, dibakarnya lah kiswah Ka'bah. Ya, diledakkannya lah bom ketika itu di Madinah. Yang belum beberapa lama terkerja daripada Syiah. Jadi Syiah itu di mana hari ini ada Syiah, di Yaman ada Syiah, kemudian di Saudi pun juga ada Syiah. Yaman itu cukup banyak Syiah. Karena dari dulu juga pusatnya Syiah itu namanya ada Syiah Zaidiyah itu di Yaman. Ada Sun'ani, Imam Sun'ani pengarang kitab Subulus Salam itu Imam Sun'ani itu Zaidi Syiah. Yaman Sun'ani itu San'a di ibu kota Yaman hari ini. Maka beliau asli San'a Yaman, beliau Syiah. Jadi Syiah ini mengancam negara kalau pemerintah tahu. Tapi kalau pemerintah tak tahu, akhirnya nanti masanya dia berkembang, habis pemerintah, habis negara. Hari ini kalau negara itu sudah dikuasai oleh Syiah, maka negara itu rusak. Ya, seperti Irak hari ini dikuasai oleh Syiah, Iran dikuasai oleh Syiah, Irak rusak hari ini Irak. Ya, kalau oleh Syiah menguasai tentu syariat Syiah. Syariat Syiah nampak tata cara salatnya, tata cara akad nikahnya, jual belinya, syariatnya adalah syariat Syiah. Bukan golongan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ya, walaupun dia terlambat masuk Islam, dia cuma dengan baginda Nabi sekitar 3,5 tahun saja. Walaupun dia lambat masuk Islam, tapi Abi Hurairah faham. Kata Abi Hurairah, apa yang harus aku lakukan? Aku ni mesti harus berbuat untuk Islam. Kau ilmunya tak ilmunya baru masuk Islam. Kau perangnya lunju pernah pergi perang. Kalau tidak ada, jadi dia khususkan waktunya untuk belajar, mendalami ilmu, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Maka walaupun masa beliau dengan Nabi cuma 3,5 tahun, tapi Abi Hurairah cukup mengumpulkan hadis lebih daripada 5.000 hadis. Berarti dari setahun itu, dalam waktu setahun itu lebih daripada 1.000 hadis yang ia dengar, yang ia hafal daripada baginda Nabi SAW. Nah, itu dalam syariat memang seperti itu. Ya, kita ni mesti harus ambil andil dalam Islam. Kalau orang kaya dengan hartanya infakkan, sedekahkan untuk fisabilillah. Kalau kita orang yang punya ilmu kita sedekahkan. Punya skill kita yang kita ajarkan. Pokoknya harus ada andil dalam Islam. Walaupun sekadar antakdiral syait min masajid. Walaupun setidaknya engkau mengangkatkan kotoran atau sampah di masjid, itulah termasuk andil dalam Islam. Dan tak ada kita peluang dalam Islam itu sebagai orang yang santai saja. Jangan. Ada hendaknya ambil andil kita. Walaupun setidaknya menyapu masjid, atau mungkin membersihkan toilet masjid, atau mungkin setidaknya membayarkan listrik masjid, atau pokoknya paling kecil kata baginda Nabi itu dalam riwayat hadis itu mengangkatkan kotoran yang ada di masjid. Awak piti tak punya, ilmu tak pula ada, awak tak pula sekolah, kemampuan bertukang tak pula pandai. Apalah yang bisa kita lakukan? Yang bisa awak aja tak ada. Jadi ada nampak kotoran, ada nampak sampah, ada nampak pasir, ambil itu. Itulah termasuk punya andil kita dalam Islam. Maka jangan dalam Islam tu hendak karajo dan tuduh, hendak punya dan tuduh, hendak apa. Selagi kita mampu laksanakan, maka kita tercatat sebagai minal muhsinin, minal mujahidin. Awak kau dicatat orang yang berjuang, pernah berjuang untuk Islam. Itulah yang kata-kata orang tua kita dulu tu. Apa katanya?
Orang buta apa katanya, orang buta pamui lasung, orang pokak pala pelelo, orang macu pala pelelo. Lelo tahu pak di depan lelo Maryam, tu lelo nya orang macu. Orang pokak pala pelelo, orang lumpuh pala ayam. Iya, orang kan. Itu peguno kesadanya. Peguno kesadanya. Tak ada yang tak peguno. Bayangkanlah, orang buta pamui lasung untuk apa tu? Dia pun orang buta supaya jempan mata, supaya jempan matanya. Jadi dia ambil je langsung tadi sebelum diisi di pada sana langsung dia ambil. Udah itu. Aku baru dimasukkan balik. Orang buta supaya tak banyak mudarat kayaknya. Tiba di orang pokak pala pelelo, maksudnya yang menghidupkan Maryam itu sancaknya orang pokak. Dia apa? Sekali-kali apa pun Maryam gua tidak terangkan ke telinganya orang pokak, pun terangkan telinganya. Aduh je manfaatnya baru orang pokak. Orang lumpuh aduh je pala ayam. Ayam nak naik ke rumah dia lalu orang lumpuh tadi. Kau cuma ngajar ayam tak bisa. Dia duduk jelasnya dekat pintu tu, dekat janjang tu nak naik dia je. Shush ya anda. Dalam Islam itulah pak. Tak ada kita ke yang tidak punya adil dalam Islam. Usahakan harus ada adil. Mungkin dengan harta kita, mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan waktu kita. Walaupun kecil Nabi hal yang paling kecil itu apa? Mengangkatkan kotoran dari masjid. Nampak sampah ambil masukkan. Itu pun termasuk adil kita dalam Islam. Nah, Abi Hurairah terfikir itu. Kok ilmunya baru masuk Islam? Dibandingkan sahabat, banyak ilmu sahabat lagi. Kak inya ikut perang lah terlambat. Tak banyak juga bisa ikut perang dengan Rasulullah. Jadi apa? Dia ingin punya andil dalam Islam. Dia nazarkan waktunya untuk Islam. Tak punya rumah, tak menikah, tak ada apa-apa sebelamanya bersama Nabi SAW. Dia memang khususkan waktunya khidmat untuk Nabi dan berkhidmat untuk hadis Nabi SAW. Berhasil, buktinya sampai hari ini. Buka kitab-kitab hadis, pasti kita jumpakan riwayat an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Siapa yang mendapat pahala itu? Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau di Madinah, di Baqi' dalam satu riwayat, disitulah makamnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, hadis dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa mantapnya sahabat, langsung mengatakan Nabi SAW berkata. Berarti sahabat kok memang duduk je Nabi, pernah mendengarkan ucapan Nabi, pernah memandang baginda Nabi SAW. Nabi berkata, kata Abi Hurairah, Lamma qadallahu azza wa jalla khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabaqat ghadabi. Manakala Allah, kecik Nabi Muhammad, manakala Allah telah menciptakan seluruh dunia ni. Allah ciptakan seluruh dunia ni. Dah selesai seluruh dunia Allah ciptakan. Allah menciptakan seluruh dunia ada dalam keadaan tarakhian, diangsur-angsur. Ada dalam satu riwayat mengatakan sekali jadi Allah ciptakan. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan sungai, laut, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan langit. Itu sekali jadi, boom, gitu. Ada dalam satu riwayat mengatakan tak, bitarakhi, dengan diciptakan satu-satu terlebih dahulu. Diciptakan dunia ini terlebih dahulu. Pertama adalah surga. Setelah adanya diciptakan surga, diciptakanlah dunia lagi di luar daripada surga. Apa yang terlebih dahulu? Ada yang mengatakan terlebih dahulu itu diciptakan dengan airnya, lautnya, min ma'. Karena dalam Al-Quran ada disebutkan min ma'in, daripada air. Barulah diciptakan dengan gunungnya, barulah diciptakan dengan lebahnya dan lain sebagainya. Intinya kata Nabi, setelah Allah, falamma qadallahu azza wa jalla khalqa kataba fi kitabin, manakala Allah telah selesai menciptakan seluruh dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menuliskan di dalam Lauhil Mahfuz tentang perbendaharaan, kemudian tentang manusia yang dituliskan, kemudian Allah tuliskan juga inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa kata Nabi Muhammad?
Allah pun juga menuliskan sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan akan kemurkaanku. Rahmatnya Allah mengalahkan sabaqat ghadabi, mengalahkan akan kemurkaan atau kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada hadis ini? Pertama, lamma qadallah, bahwa rahmatnya Allah itu lebih besar daripada marahnya Allah. Bayangkan rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Buka banyak riwayat-riwayat hadis sudah menjelaskan orang yang begitu maksiatnya, dan bahkan boleh dikatakan tidak ada sedikit pun untuk ibadah waktunya, ahli maksiat, tapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, dia bisa menjadi seorang yang lebih alim dan yang lebih wali. Banyak contoh. Siapa contohnya? Pernah kita riwayatkan namanya siapa? Bishril Hafi. Siapa Bishril Hafi? Dalam kitab-kitab hadis ada, dalam kitab-kitab tafsir ada. Ahli maksiat. Tidak ada maksiat yang tak pernah ditinggalkan oleh Bishril Hafi. Dengan judinya, memproduksinya, segala macam maksiat pernah dilakukan Bishril Hafi. Marahkah Allah? Belum, Allah belum marah. Masih ada, Allah ingin memberikan petunjuk kepada Bishril Hafi. Ingat kita apa yang dilakukan Bishril Hafi? Pulang dari tempat maksiat, Bishril Hafi berjumpa dengan robekan Al-Quran. Dalam riwayat hadis, hadis sahih, dalam tafsir juga, robekan Quran. Ada robekan Quran terjatuh di pasir, di lantai, di tanah, kemudian tertimbun oleh debu dan pasir. Bishril Hafi balik dari tempat maksiat. Bayangkanlah saking parahnya maksiat Bishril Hafi. Orang subuh tu pergi semayang ke masjid, keluar rumah ke masjid. Bishril Hafi keluar dari tempat maksiat ke rumah. Bayangkanlah malam tu maksiat Bishril Hafi. Tak ada maksiat yang terlewatkan oleh Bishril Hafi. Seluruh maksiat pernah dilakukan Bishril Hafi. Berjalanlah pulang pergi ke rumah, hampir terpijak di Bishril Hafi lai robekan Al-Quran. Robekan Al-Quran. Nampak di Bishril Hafi ada robekan Quran yang terjatuh di tanah, yang tertimbun di pasir, ya, lah berdebu, diambil oleh Bishril Hafi. Robekan Quran tadi diambil oleh Bishril Hafi, kemudian dibersihkan debunya. Dibersihkan debunya oleh Bishril Hafi, dibersihkan, kemudian tak ada lagi debu, tak ada lagi pasir, tanah yang menempel, diberi minyak wangi oleh Bishril Hafi, diberi parfum oleh Bishril Hafi. Lembaran sobekan Quran tadi diberi parfum, wangi sekali. Setelah itu dia lipat, dimasukkan ke dalam kotak kecil, diletak oleh Bishril Hafi di atas tempat yang tinggi. Asbab itu saja cuma yang dilakukan Bishril Hafi. Langsung Bishril Hafi dapat hidayah daripada Allah. Besoknya Bishril Hafi melaksanakan salat, melaksanakan baca Quran. Bahkan dalam setiap hari Bishril Hafi ini khatam Quran 2 kali. Apa? Oleh karena perkara yang kecil saja, malaikat langsung diperintahkan oleh Allah, ya malaikati abshirhu wa arihu. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, beri kabar gembiralah kepada si fulan itu, bahagiakan si fulan itu. Kemudian kata Allah kepada malaikat, arihu ismuhu, harumkanlah namanya sebagaimana ia telah mengharumkan namaku, kata Allah. Malaikat kalau disuruh di Allah tu la ya'sunallah. Malaikat orangnya ndak ada maindak dan mangguk taruh ya tu malaikat itu. Kalaulah Allah yang memerintahkan, langsung. Akhirnya apa? Tak ada orang yang tak kenal dengan Bishril Hafi. Harum betul nama Bishril Hafi. Orangnya sangat baik, orangnya ramah, ahli ibadah. Dan ada satu, bahwa Bishril Hafi itu doanya dikabulkan Allah. Jadi banyak orang datang ke Bishril Hafi minta doa, langsung Allah tunaikan. Yang lain dapat jodoh, dapat jodoh. Yang punya keturunan, dapat keturunan. Bishril Hafi namanya. Apa dapat penyebab hidayahnya? Cuman karena menyelamatkan robekan Al-Quran. Ada maksiat yang tak dilakukan Bishril Hafi seluruhnya. Itulah makanya ghadabat
inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi jangan kita berkecil hati. Rahmat Allah tu jauh lebih banyak. Rahmat Allah tu jauh lebih besar ketimbang dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pula kita capek-capek itu kan kutuk tu, itu kan bongi Allah taala, itu kan. Tak bisa kita menghukum dengan hukum pandangan dunia kita. Maka oleh karena itu rahmati sabaqat ghadabi. Jadi kalau berangnya Allah, ya Allah, tak tertahan orang berangnya Allah. Ya, Nabi Nuh disampaikan Nabi Nuh, ya Nuh, buatlah kapal di atas gunung. Dia dah terlampau parah penyakit umat Nabi Nuh. Buatlah kapal di atas gunung. Nabi Nuh berharap anak jemininya ni ikut, rupanya tak. Kecik anak jemini ni, abak dan tu gilo tu mah kecik anak. Bila lu ayah ke sampai ke atas gunung tu, buat kapal ke atas gunung. Sedangkan kau daratan jauh ke atas gunung buat ayah. Bila ke sampai kecik bininya yo hendak ada celah apa lah stres lagi dan tu bila lah ia sampai ke atas. Maka oleh kerana itu tak lo menjamin do nabi lakinya nabi pula bininya tak. Buya lakinya buya lo ini tak menjamin, tak ada jaminan itu tu tak. Akhirnya apa? Itulah man amina bi faraqib safinati. Kata Nabi Nuh, siapa yang beriman denganku naik sampanku, naik kapalku. Siapa yang beriman naik. Akhirnya yang tak naik itulah yang dimusnahkan. Jadi kenapa? Karena sudah marahnya Allah. Tapi di hadis disebutkan bahawa rahmatnya Allah itu sebenarnya lebih besar lagi dibandingkan dengan marahnya Allah. Marahnya Allah itu tidaklah banyak pada diri Allah, lebih banyak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita tengok dalam satu riwayat hadis, ya, seorang azani, hadisnya sahih, orang yang selalu berzina setiap saat, mohon maaf, pelacur, memang kehidupannya dengan zina, dia dapat peti dari zina, ekonomi dari zina, seluruhnya memang menjual diri seorang perempuan tadi. Nak terhitung kalinya dia berzina, zina maksiat besar, dosa besar. Tapi kenapa ketika seorang pezina, ibu mencari ayam, mencari anjing yang sedang kehausan. Anjing tadi haus, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Seorang zania pezina ni sedang lewat seorang pezina, nampak anjing, la takula ya anjing tadi, lidahnya keluar, wa atharu famiha, dan nampak di bekas-bekas di bibirnya, di dekat mulutnya pasir yang begitu banyak, kehausan, air tidak ada. Apa yang dilakukan oleh seorang pezina? Karenanya punya rasa ibu saja kepada anjing. Dia ambilnya air dengan sepatunya, kemudian dia agiannya kepada anjing tadi. Sehingga anjing minum, sehingga ada kekuatan anjing. Gara-gara itu perempuan tadi pun dapat hidayah daripada Allah, kemudian ia bertaubat kepada Allah dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa hendaknya tu rahmatnya Allah. Ya bukan berarti kita dianjurkan lu berzina lalu baru minum anjing, enggak tu. Bukan model itu. Tapi memang rahmatnya Allah. Allah tu punya kasih sayang. Allah tu kasih sayang Allah lebih banyak lagi. Maka jangan berputus asa. Apapun maksiat yang pernah kita lakukan, datangi Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Maka Nabi Muhammad tak ada capek emosi gitu. Tak ada capek emosi Nabi Muhammad. Datang orang Arab Badui datang ke masjid Nabi, tiba-tiba kejabatnya di mihrab. Umar lah jangkit pedangnya Umar. Kerja bunuh dia Umar kan meleceh kan tu. Arab Badui itu orang kampung pedalaman, datang ke Madinah, tiba-tibanya masuk masjid Nabi, langsungnya kejabat di mihrab. Nabi di situ, Umar di situ. Umar langsungnya ambil pedang. Umar kan melecehkan. Dia kaja ada Umar kata Nabi hasib. Kata Nabi hasib tu, Umar nak tahan Umar. Nak Umar. Kata Nabi apa? Asabba alaihil ma. Kata Nabi, engkau ambil air, engkau siram. Itu tanda Nabi punya sifat rahmat. Nabi itu santun, Nabi buat penyayang. Tak langsung main gas ke, alah gas lah tu, ada tu.
Allah punya sifat rahmah, Nabi Muhammad punya sifat rahmah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad justru mesti harus punya sifat rahmah. Ikut ndak ada pemimpin, ndak ada kacau meja di rumahnya, pocah dengan emosi itu, asbak melayang, kacamata pocah, bila mula kita kan orang bisa bekerja, nyaman bekerja. Kadang anak aja menyapu ayah takut tak disapu ada ayah senang lewat. Apa nak sapu ayah? Jangan sapu lelai je. Apa tu? Bangkit jin yang aku kerja. Ayah, anak takut menyapu ayah. Karena biasa ayah disapu, ya ada makan ya. Makan je lah, orang jangan ngatur lainnya je lah. Itu tak ada rahmahnya tu, tak ada. Nabi Muhammad punya sifat rahmah. Nabi ya Allah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ndaknya Yahudi kalau Nabi wak pendendam, tak akan masuk, tak akan ada dalam sejarah itu Khalid bin Walid. Khalid lama agak Nabi lah. Khalid bin Walid, Salman Al-Farisi. Khalid itu apa lagi? Khalid itu yang disebut dengan matanya yang seperti mata elang, lihai, lincah. Khalid bin Walid. Nah, tapi Nabi tak ada dendam. Datang akademi, minta maaf, masuk Islam, diterima oleh Nabi. Itu rahmatnya Nabi. Jadi kita awak masak. Tidak boleh kita mengikuti seperti Nabi Muhammad. Jadi dendam-dendam itu habiskan, dendam itu hilangkan. Ya Allah Ta'ala tidak ada dendam, Nabi Muhammad kita tidak juga punya dendam. Kita hilangkan rasa dendam itu daripada diri kita. Ikut awak dendam seumur hidup sampai ke anak cucu, berpasangan mana tu? Sekarang sampai ke anak cucu lah, nak mati lah berpasangan ke anak cucu tu. Ang dan ingat-ingat kawan yo kau dan ingat mana? Padanya nak mati dia tu. Jangan sampai ada hubungan awak je si anu tu je. Nak mati ni tu lah pasangan aja itu di ni tu. Nak rela dan do nak reda dan do apa tu ni? Nyalah banyak tanah awak nak diambil dia nyo, nyalah banyak harta awak nak cilok dia nyo nya tu. Nabi Muhammad punya sifat rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Ya berapa ndaknya rahmah Nabi. Saking Nabi kita ke rahmah, ya saking Nabi awak ke elok sampai ditegur Nabi turun ayat Al-Quran. Karena Nabi nak mensolatkan Ubay bin Salul. Karena Nabi nak mensolatkan si Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Ya, Nabi nak mensolatkan, langsung turun ayat menegur Nabi Muhammad SAW. Saking eloknya Nabi. Kata Nabi nyolai elok, nyolainya beriman kawak. Padahal munafik. Inyo fitnah isteri Nabi, inyo fitnah tentara Usama bin Zaid yang berangkat ke Palestin, di fitnah. Saking eloknya Nabi, nyonya Nabi akan mensolatkan. Turun ayat menegur Nabi Muhammad untuk tidak boleh mensolatkan si munafik tadi. Ada. Jadi masih ada husnudzan, berbaik sangka daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala begitu juga. Allah Ta'ala penyayang, Allah Ta'ala punya sifat rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memiliki sifat ar-rahmah. Jadi saya masih ingat dulu waktu mengaji di Mesir dengan Syahri Jum'ah. Saya ngaji dengan Syahri Jum'ah dulu ya, waktu di Mesir dulu. Waktu beliau masih jadi mufti. Kalau sekarang saya tengok adik-adik tak ngaji lagi dengan beliau di Masjid Azhar. Itu pada subuh 3 kitab kami mengaji. Itu Sahih Bukhari, kemudian Mughni Muhtad fikih, kemudian At-Tamhid Imam Asnawi usul fikih. Mengaji Syahri Jum'ah loh. Syahri Jum'ah kalau duduk di majlis tu ramai yang datang. Tapi itulah orang Indonesia dah banyak. Indonesia paham main-main futsal, berkumpul-kumpul bergitar-gitar, itu yang paham. Jadi pagi itu kami ngaji Syahri Jum'ah. Syahri Jum'ah ni sedang ada masalah dengan ulama besar Salafi. Salafi namanya Abu Ishaq, masih hidup ini, tapi lah sepuh. Abu Ishaq Huwaini namanya. Beliau ni ulama Salafi di Mesir. Dah sepuh sekali Abu Ishaq. Syahri Jum'ah pernah ada masalah dengan dia karena dia menuduh Syahri Jum'ah. Ada kalimat dia yang tak bagus keluar itu. Kata dia, ya seolah-olah kalau bahasa Arabnya Ali Jum'ah itu wulida qabla Muhammad qabla. Pokoknya dia mengatakan Ali Jum'ah itu lahir dalam, pokoknya sebelum mati dalam keadaan lahir dalam keadaan, pokoknya menghinakan lah. Ya, menghina lah begitu.
Dan itu direkam oleh sebuah video gitu, ada rekamannya. Akhirnya saya di Jumat melaporkan ke mahkamah, ke hukum. Akhirnya dinaikkan ke persidangan. Sudah beberapa lagi persidangan, akan pemutusan hukum lagi. Ini seorang mufti dihina oleh seorang ulama salafi namanya Abu Ishaq. Jadi dalam minggu itu keputusan hukum lagi. Tapi sudah ada bahwa memang bersalah Abu Ishaq ini. Di depan kami itu sedang mengaji, ada orang mengirimkan surat kecil saja. Surat itu, surat ini kecil sekali. Ditulis di surat itu, ya Fadilatul Imam, yang terhormat Imam Mufti, ini bahwa engkau adalah seorang yang alim, rabbaniyin, seorang guru, punya murid, bapak. Sesungguhnya engkau cucu Rasulullah, dia sayyid, dia habaib. Baginda Nabi punya sifat pemaaf, Allah juga punya sifat pemaaf. Fakaifa bina, bagaimana dengan engkau hai sayyidi, bagaimana dengan engkau yang terhormat? Apakah engkau tidak mau memakai sifat Nabi kakekmu? Apakah engkau juga tidak mau memakai sifatmu? Membaca tulisan itu, lama sekali Jumat aku menangis. Menangis jadi menangis. Jadi lama kami pun tertegun semua yang murid ketika itu, lama beliau menangis itu. Saya beliau menangis. Jadi setelah beliau agak reda sedikit menangis, kemudian beliau katakan, terima kasih anda yang telah mengingatkan saya, kata Syekh Jum'ah, saya akan mencabut gugatan saya terhadap si fulan Abu Ishaq ini. Akhirnya dimaafkan oleh Syekh Jum'ah. Padahal minggu itu keputusan hukum lagi dimaafkan oleh beliau. Nah, itu daripada termasuk akhlak yang mulia guru Syekhuna Ali Jum'ah hafizahullah taala yang pernah saya lihat secara langsung memaafkan orang yang sedang dalam masalah dengan beliau, dan itu dalam pemutusan hukum. Nah, begitu. Itu salah satu daripada rahmah. Jadi kita mesti harus punya juga kasih sayang. Harus jangan sampai ada dendam itu tidak akan menyudahi sebuah masalah. Dengan Syari Jum'ah ketika itu maka orang-orang salafi yang kabilah daripada Abu Ishaq tadi semuanya bersyukur karena sudah ditahan. Abu Ishaq sudah ditahan untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya dibebaskan kembali dan dia pun datang kepada Syekh Ali Jum'ah untuk kembali bersilaturahmi dan minta maaf. Nah, itu yang paling penting di kita. Jadi Allah Ta'ala punya sifat rahmah, kasih sayang. Nabi Muhammad juga begitu. Kita jangan sampai tidak ada kasih sayang. Jangan gara-gara beda pilihan, ala dendam malam-malamu di situ. Jangan. Kalau dulu jangan sampai malam-malamu itu sampai ada selisih paham di antara kita. Osyanu nomor 2, Osyanu nomor 3, Osyanu nomor 1. Jangan sampai ada. Itu pilihan. Tidak aja dengan suci dan 3 itu tidak apa-apa, ibu. Sama sebenarnya. Sama manusia, sama-sama Islam. Ada yang alim, ada yang tidak. Oh, cuma karena yang mengusungnya saja. Ya, tengok dulu putaran kedua besok. Ada pula tak orang yang elok mengusungnya bisa atau tidak. Jadi jangan terlampau berlebihan. Pilihan kita silakan saja, ambil pilihan kita, tapi jangan menyudutkan dan menjelekkan pilihan orang lain. Itu tak boleh. Maka itulah istilah kata orang tua-tua dulu tu, pada orang lampu awak dan padaman lampu orang. Dia tu, naikkan jagoan kita, tapi jangan menghina jagoan orang lain. Manonan punya akal, manonan punya selero, menengok debat tu lah nampak pilihannya tu. Layolah. Kalau berkata orang pesisi rabab aja lah menyampaikan lagi kata, lah tentu lah tu. Selalu rabab aja, lah nampak dah hasil debat, mau apa debat tu kan lah nampak tu. Model apa cara nomor 1 menjawab, model apa pula cara nomor 2 menjawab, model apa pula cara nomor 3 menjawab. Nah, nampak kalaunya punya akal. Anak dia perlu buat bertegang-tegang. Ohnya memilih nomor sekian, menurut awak nomor sekian dia betul lah. Kurang seleronya berarti. Nya kan orang ko ketika makan ada nanti onyo godai taruang saja. Ada yang kalau tidak ada godai taruang nak makan nak terasa makan. Ada orang ko nya tri aja apa aja
tempe. Ada orang kau ayam punya beda-beda selera. Nak lebih sawak menyampaikan ke orang yang suka taruang tu ayam kau lebih lemak pada taruang nak jalan nak bengak mai kecil awak kayaknya. Dan kecilnya itu pula ayam mana ayam taruang kau nak lemak nak tentu kasihan taruang kau dah kecilnya. Sama je itu tu gini tu. Jadi tak bisa kita maafkan apa nama memaksa dan gara-gara begitu pula rusak silaturahmi. Tidak pasal puas padahal Allah kita punya sifat rahmat, baginda Nabi juga punya sifat rahmat kasih sayang. Jangan sampai tipu di umatnya hilang kasih sayang umat itu. Makanya hadis yang pertama kali setiap orang yang belajar hadis yang pertama kali yang mesti dia dengar itu daripada seorang gurunya, itulah yang disebut dengan hadis rahmah. Apa bunyi hadis rahmah itu? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah Ta'ala punya sifat rahim, Allah Ta'ala punya sifat kasih sayang. Yarhamukum man fil ard, mencintai kamu akan orang-orang yang berada, makhluk yang berada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka mencintai pula lah makhluk yang ada di langit. Kalau lewat makhluk nak ada di dunia, kau di bumi, kau awak sayangi dengan rahmat, dengan kasih sayang, penduduk langit pun akan mencintai kita. Makanya jangan sampai berdendam, jangan sampai berkusumat pula awak gara-gara presiden atau caleg atau apa nama bupati atau gubernur apa nama lah, jangan sampai awak berdendam, jangan sampai awak nak belok je tetangga, awak nak belok dan sanak family kawan kau lah jadi menterinya kedua-dua. Awak sampai gini nak belok tu, dia jadi menterinya. Apa pun caranya tu, cukuplah pelajaran dari kita, ya pelajaran. Jadi biasa saja pilihan awak tentukan. Jadi tak perlu dah harus apa soalnya tak. Kalau nyalai menengok debat, nyalai menonton debat, tahunya tu siapa nak kena pilih. Allahu billahi at-taufiq. Ada pertanyaan?